Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada, semoga kita semua di kesempatan pada malam hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Insya Allah di dalam kesempatan pada malam hari ini saya akan memberikan sebuah doa. Ini berhubung kemarin ada salah satu subscriber yang bertanya kepada saya melalui chat, "Bang, gimana caranya sih menguasai khodam surat Al-Fatihah?" Nah, di sini insya Allah akan saya berikan tata caranya untuk menguasai ataupun surat Al-Fatihah yang ingin kita kuasai ataupun kita perdalam lagi mengenai khodam dari surat Al-Fatihah ini, fungsinya ini untuk apa aja. Jadi di sini akan saya kasih tahu tata caranya, gimana caranya sih menguasai khodam dari surat Al-Fatihah ini. Jadi sebelum saya membagikan amalan surat Al-Fatihah ini ataupun tata caranya, di sini akan saya jelaskan yang lebih detail lagi mengenai surat Al-Fatihah ini, khasiatnya untuk apa saja. Mungkin untuk kalian semua kalangan kaum umat muslim pastinya sudah pada tahu apa itu surat Al-Fatihah. Di sini akan saya jelaskan manfaat-manfaat dari surat Al-Fatihah ini. Jadi surat Al-Fatihah ini jika kita sudah kuasai, bisa untuk pengobatan, bisa untuk penyembuhan dalam segala bidang penyakit. Di situ juga surat Al-Fatihah ini bisa untuk menajamkan batin kita ataupun bisa disebut dengan terawangan. Ya, karena udah ada buktinya ya pemirsa. Dulu pernah saya mempunyai rekan akrab sama saya, terus saya kasih ijazah ilmu ini ataupun doa ini. Alhamdulillah teman saya ini kebatinannya ataupun terawangannya ini agak tajam pemirsa setelah menguasai khodam surat Al-Fatihah ini. Jadi gimana caranya sih untuk menguasai khodam surat Al-Fatihah ini? Jadi untuk kalian semua yang ingin berniat bersungguh-sungguh ingin menguasai khodam surat Al-Fatihah ini, yang pertama kalian adalah niat, ya. Untuk niat ini, niat adalah keyakinan, ya, keyakinan. Sebelum Anda menjalani, kalian harus yakin terlebih dahulu bahwa saya bisa, seperti itu. Nah, untuk menguasai khodam dari surat Al-Fatihah ini, yang diperlukan adalah kalian harus berpuasa selama 7 hari berturut-turut. Ya, harus ditebus dengan berpuasa sunnah ataupun berpuasa seperti puasa Ramadan, buka dan sahur. Ya, buka dan sahur itu dijalankan selama 7 hari berturut-turut. Untuk berpuasa dimulai harinya ini bebas, terserah kalian, yang penting 7 hari. Nah, setiap ataupun selama kalian menjalankan berpuasa selama 7 hari, usahakan setiap malamnya, tentunya di sholat hajat ataupun sholat tahajud, ya, tengah malam kalian mewiridkan surat Al-Ikhlas 1 putaran tasbih. Ya, surat Al-Fatihah kalian wiridkan sebanyak 1 putaran tasbih. Tetapi di sini ada tata caranya. Ya, ini selama kalian menjalankan berpuasa selama 7 hari. Semuanya hari pertama nih ya, saya perjelas lagi perkataan saya ini biar kalian lebih paham. Kalian sudah berpuasa tadi pagi, ya, tadi sore kalian sudah berbuka. Nah, nanti malamnya kan kalian
sholat sunnah, ya, entah itu sholat hajat, entah itu sholat tahajud. Nah, kalian di situ mewiridkan surat Al-Fatihah sebanyak 1 putaran tasbih, ya. Mewiridkan surat Al-Ikhlas aja ya dalam batin saya. Surat Al-Fatihah sebanyak 1 putaran tasbih. Tetapi sebelum kalian mewiridkan surat Al-Fatihah sebanyak 1 putaran tasbih, kalian hadroh terlebih dahulu. Kirim Fatihah terlebih dahulu, ditujukan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya. Kirim Fatihah ditujukan kepada para malaikat, ya. Kirim Fatihah lagi ditujukan kepada para syekh dan para wali. Lalu dilanjut kirim Fatihah juga kepada diri kita dan bapak ibu kita. Lalu sehabis itu kalian mewiridkan surat Al-Fatihah sebanyak 1 putaran tasbih. Jangan lupa sebelum kalian melakukan ini semua, kalian sediakan air putih yang diisi dengan garam, ya. Tetapi garamnya ini jangan kalian memakai garam dapur, ya. Usahakan kalian mencari garam kristal, ya. Garam kristal yang biasanya ini di toko-toko kembang itu biasanya ada garam kristal, ya. Itu nanti dilarutkan di air putih yang ditaruh di gelas itu tadi, lalu ditaruh di hadapan kalian jika kalian di posisi kalian sedang mewiridkan surat Al-Fatihah ini, ya. Jadi saya ulangin, ketika kalian ingin mewiridkan di tengah malam sehabis sholat hajat, kalian sediakan air putih 1 gelas, ya. Air putih 1 gelas lalu dicampurin sama garam kristal sedikit saja. Air putih itu garam kristal, tetapi ya jangan memakai garam dapur. Kasih sedikit saja lalu larutkan, lalu taruh di hadapan kalian, lalu kalian hadroh. Kirim Fatihah ditujukan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya. Kirim Fatihah ditujukan kepada para malaikat, para wali dan para syekh, lalu bapak ibu kita. Nah, sehabis itu kita mewiridkan surat Al-Fatihah sebanyak 1 putaran tasbih. Sehabis kalian menjalankan wirid itu semua, lalu kalian tiup air yang ada garamnya itu tadi. Tiup air putih yang ada garamnya itu tadi. Tiup seperti ini. Lalu minum. Air putih ini yang udah dikasih garam, kalian minum, ya. Nanti untuk hari kedua sampai hari ketujuh itu medianya pakai air putih biasa, tidak usah dicampur dengan garam, ya. Ini untuk pembukaan saja. Nanti untuk hari kedua sampai dengan hari ketujuh, air yang kalian suku di hadapan kalian ini air putih biasa, ya. Sehabis kalian mewiridkan, air putih tersebut kita minum sampai hari ketujuh. Air yang memakai air garam itu tadi itu untuk pembukaan hari pertama, ya. Usahakan memakai garam kristal, jangan memakai garam dapur. Nah, jika kalian sudah sampai dengan finish 7 hari, insya Allah ilmu ini akan kalian kuasai, ataupun ilmu ini sudah menyerap di dalam jiwa raga kalian. Manfaat dari ilmu Al-Fatihah ini, ya, bisa untuk penyembuhan ataupun pengobatan. Bisa juga membuat kita ini kepekaannya semakin peka. Jadi kita ini bisa mempunyai sebuah terawangan, walaupun terawangan yang kita miliki ini agak powernya ini belum kuat, tetapi kita sudah bisa merasakannya,
Ya, nanti kalian rasakan sendiri dah efek-efeknya jika kalian sudah menguasai Khodam surat Al-Fatihah ini. Hawanya sejuk pemirsa, ya, hawanya dingin. Jika kalian ingin mengobati seseorang, cukup tangan kanan kalian tempelkan di badan pasien, lalu kalian membaca surat Al-Fatihah 1 kali, lalu kalian meminta wasilah dan karomahnya bertujuan untuk apa. Nanti ketika tangan kita ditempelkan ke orang tersebut akan merasakan tangan kita seperti ada es dingin. Itu reaksinya. Kalian buktikan sendiri. Jadi sangat berguna sekali Khodam surat Al-Fatihah ini, ya. Jadi itu saja pemirsa yang ingin saya bagikan di kesempatan pada malam hari ini mengenai gimana caranya sih menguasai ilmu Khodam Al-Fatihah. Semoga bisa berguna, semoga bisa bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar dari saya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya mohon channel pamit mundur. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.